dalam sholat. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tingkatan sholat loro wonten gangsal. Nomor sepindah ingkang diwastani tingkatan sholat mu'aqqab. Tingkatan sholat mu'aqqab kalau tiyang sholat tasih disiksa kalih Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa tiyang sholat tasih disiksa kalih Allah Subhanahu wa taala. Sholatipun dereng memenuhi syarat dan rukunnya. Namun menika kita sampun bangga dengan sholat kita, belum tentu sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seperti orang sholat tetapi masih disambut oleh Allah. Mungkin wudhuipun dereng memenuhi syarat. Mungkin sholatnya juga kurang memenuhi syarat dan rukunnya. Ini yang menyebabkan sholatipun belum ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah belajar fikih kita membahas tentang sholat apakah hidayah, sholat taufik, takrib, sholat supinah, lan kitab-kitab pun sampai ngantos supaya kita tetap mengaji belajar, karena dengan belajar itu kita akan tahu. Nomor kali tingkatan sholat ingkang diwastani muhasab. Maksudnya apa tingkatan sholat nomor kali ingkang diwastani sholat muhasab? Muhasab atau sebut dihisab. Sampun memenuhi kriteria yang nomor sepindah, syarat rukunnya sampun sae. Tapi sholat itu dereng khusyuk, pikirannya, hatinya dereng sangat mantep menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya isi mikir dunia, isi mikir pekerjaan, isi memikirkan hal-hal keduniaan. Atine dereng resik, gitu. Jadi hati kalau resik, kedah mantap kalau arsana dumateng arsana Allah Subhanahu wa taala. Atine juga yang mana-mana. Ini sholat kita sendiri sama, tetapi pikirannya manahi dereng khusyuk. Makanya ketika sholat dipikir melawan pundi-pundi. Dan ini tingkatan sholat nomor kali dereng khusyuk, mantep dumateng arsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 tingkatan sholat kalau ingkang diwastani sholat mughafar anhu. Maksudnya apa? Mughafar anhu, diampuni dosanya dan kesalahannya, sampun memenuhi syarat dan rukunnya. Nomor kriteria nomor 9 sampun memenuhi kriteria nomor kali, sampun khusyuk boten mikirno dunya di dalam sholatipun. Atine sampun khusyuk madhep dumateng asane Allah Subhanahu wa taala. Nanging dereng sempurna napa dereng ngertos bacaane sholat. Ketoke sholat ketoke diwaca tapi dereng paham sing diwaca. Paling tidak ya utamanya sholat itu ketika membaca suratul Fatihah. Nah, ini kita belajar. Mana mungkin sholatnya akan bisa khusyuk membaca tetapi belum mengerti yang dibaca. Karena menika kita bekerja di sini nopo belajar. Kersane sholatipun khusyuk. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Di mana di dalam suratul Fatihah iya karena aku wa iya
ulan panjenengan sedaya dari Allah Subhanahu wa taala. Setan iblis berjanji nama bisuki wal faksani wa taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Iblis setan berjanji akan mengizinkan manusia siapa saja yang beribadah dumateng asma Allah Subhanahu wa taala. Kata kami sudah sholat subuh rasanya kata kami ambil buat Allah teman-teman setan iblis ada nafsu yang jahat dumateng mana kita sedaya yang akan dipalingkan dumateng asma Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan nomor 3 tingkatan sholat anhu dereng memahami bacaan ketika saat sholat kedah belajar dikit maka insya Allah akan lebih mantap sholatnya dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nomor sekawan tingkatan sholat yang diwastani matsabun. Maksudnya nomor tingkatan sholat nomor sekawan mutsabun. Nggih menika diberi pahala tenggelam dalam penghambaan dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Nanging dereng mampu mersani Allah, masih ada tabir yang menutupi di dalam manahipun. Jadi masih ada tabir yang menutupi dereng saged mersani dumateng asane Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagian ulama mersani dengan mata hati. Sampai kita pelajari tingkatan hati, tingkatan mata hati atau muhasyabah kalau ini. Dan ini tingkatan yang nomor sekarang ini sampun memenuhi syarat rukunnya kriteria yang pertama, sampun khusyuk, sampun memahami bacaan-bacaan di dalam sholatnya, tapi hatinya yang mana itu pikiran pun dereng bersih, masih punya hati yang jahat apa macam hati sampai kita bahas mana yang saya ajrot, mana yang dereng saya ngapok, kemudian hati yang manus, hati musyafah harus dibersihkan dari sifat-sifat yang jelek yang kotor di dalam hati kita. Kemudian mana hati kita masih dikuasai nafsu, mana mungkin hatinya jelek, hatinya masih dikuasai hawa nafsu yang jelek. Ini yang menyebabkan sholatnya itu dereng sakit kersane Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan bangga dulu dengan sholat kita. Selama sholat kita ini belum mampu membawa kita dengan kebaikan, karena sholat yang baik, sholat yang sempurna itu akan membawa diri kita menjadi orang yang baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok rajin sholat tetapi kok rajin maksiat, masih perlu dipertanyakan karena sholatnya belum berkualitas. Nomor gangsal tingkatan sholat ingkang diwastani muqarrab min rabbihi. Inggih menika sholatipun sampun memenuhi kriteria yang pertama, memenuhi syarat dan rukunnya. Sholatnya sampun mantep dumateng asane Allah boten yang mikir dunya. Nomor 3 sampun memahami bacaan di dalam sholatnya. Nomor sekawan manahipun sampun sae, sudah tidak ada yang menutupi, mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan sholat muqarrab min rabbihi, itu sholatnya orang-orang yang soleh dan solehah. Pramila menika tidak berhenti dengan sholat yang kita laksanakan, tetapi berusaha menjadikan sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Hadirin para jemaah sholat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalam hormati. 5 tingkatan sholat menika maka pada pagi hari ini mudah-mudahan wonten guna dan manfaatipun, dan tidak intinya kita meningkatkan kualitas sholat kita, karena sholat kita ini yang pertama kalinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih sholat berjamaah di masjid ini, sehingga kita tergolong